Halo semuanya, di video kali ini kita mau sama-sama belajar tentang matematika Pitagoras. Part kedua ini kita belajar untuk menentukan mana sih segitiga yang termasuk segitiga lancip, siku-siku, atau segitiga tumpul. Materi ini diperuntukkan siswa SMP kelas 8. Yuk disimak videonya. Nah, jadi kalau kita review ke belakang, segitiga itu kan bisa dibedakan berdasarkan panjang sisinya atau berdasarkan besaran sudutnya. Kalau berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan jadi 3 macam, yaitu segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama semua. Segitiga sama kaki, berarti hanya ada 2 sisi yang sama panjang, sedangkan satunya beda sendiri. Tuh ya. Kalau segitiga sembarang, berarti ketiga sisinya beda semua. Selanjutnya kalau berdasarkan besaran sudutnya, ada segitiga lancip. Berarti ketiga sudutnya lancip semua. Kalau segitiga siku-siku, berarti hanya ada satu saja yang sudutnya tuh siku-siku, tapi sisanya adalah sudut lancip. Sama juga yang tumpul, hanya ada satu sudut yang tumpul, sisanya semua kedua sudutnya adalah sudut lancip, seperti itu. Kalian bisa baca-baca lagi dan hopefully kalian sudah mulai ke-remind ya tentang perbedaan dari segitiga-segitiga ini. Nah, sekarang tugasnya kita akan menentukan mana sih segitiga berdasarkan besaran sudutnya yang termasuk sebagai segitiga lancip, siku-siku, atau segitiga tumpul. Di part yang pertama, part 1, kita sudah belajar untuk menentukan sisinya dulu. Sudut C akan menghadap sisi C juga. Sudut A akan menghadap sisi A juga. Dan sudut B akan menghadap sisi yang B. Seperti itu. Di part yang pertama atau part 1 kita juga sudah belajar. Kalau sisi yang tegak lurus kuadrat yaitu A kuadrat, ditambahin dengan sisi tidur lurus kuadrat yaitu B kuadrat, hasilnya sama dengan sisi miring yaitu sisi C kuadrat. Kalau sama dengan sesuai di part yang pertama, berarti dia adalah segitiga siku-siku. Seperti itu guys. Tapi kalau ternyata sisi miring kuadratnya nih itu lebih kecil daripada jumlah sisi tegak kuadrat yaitu A kuadrat ditambah dengan sisi tidur kuadrat yaitu B kuadrat, maka dia membentuk segitiga lancip. Seperti ini. Selanjutnya, kalau ternyata sisi miring kuadrat yaitu C kuadrat lebih besar daripada jumlahnya sisi tegak kuadrat yaitu A kuadrat ditambah dengan sisi tidur kuadrat yaitu B kuadrat, maka dia membentuk segitiga tumpul. Oke, Miss ulangin ya sebagai kesimpulannya. Kalau sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tidur kuadrat, maka dia adalah segitiga siku-siku. Tapi kalau ternyata sisi miring kuadratnya lebih kecil dari jumlahnya sisi tegak kuadrat dan sisi tidur kuadrat, maka dia adalah lancip. Kalau sisi miring kuadratnya lebih besar dari jumlah sisi tegak dan sisi tidur kuadrat, berarti dia adalah segitiga tumpul. Seperti itu guys. Nah, kita akan melihat contohnya ya. Misalkan seperti ini. Berarti kan sisi miring kuadrat yaitu 8 kuadrat. Kita nggak usah isi dulu simbolnya. Misalkan sama dengan lebih kecil atau lebih besar nggak usah diisi dulu. Nanti akan kita isi setelah dapat jawabannya ya. Titik. Sisi berdiri tegak lurus kuadrat yaitu 6 kuadrat ditambahin dengan sisi tidur lurus kuadrat yaitu 7 kuadrat. Kita hitung 8 kuadrat
Kalau kalian mau hitung sendiri, kalian boleh pause ya sampai kalian dapat jawabannya. Tapi Miss langsung kasih tahu jawabannya aja, oke? 8 kuadrat itu 64, titik, titik, titik. 6 kuadrat itu 36, ditambah 7 kuadrat itu 49. Artinya 64, titik, 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 85. Nah, mana nih? 64 atau 85 lebih besar? Kan 85 ya, maka kita makan si 85 ini. Artinya, sisi miring kuadratnya lebih kecil daripada sisi tegak ditambah sisi tidur kuadratnya. Artinya, dia tergolong sebagai segitiga yang ini guys, lancip. Maka segitiga ini sama dengan segitiga lancip, seperti itu. Oke, kita ambil lagi contoh berikutnya ya. Sisi miring kuadrat yaitu 5 kuadrat, titik, titik, titik. Sisi tegak lurus kuadrat yaitu 3 kuadrat, ditambah sisi tidur lurus kuadrat yaitu 4 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, titik, titik, titik. 3 kuadrat adalah 9, ditambah 4 kuadrat adalah 16. Nah, sekarang kita jumlahkan di sebelah kanannya. 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, di sini kan mereka sama dengan tuh. Karena sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak lurus ditambah sisi tidur lurus kuadratnya, maka dia tergolong sebagai segitiga siku-siku. Artinya, segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang terakhir. Misalkan seperti ini. Sisi miring kuadrat yaitu 12 kuadrat, titik, titik, titik. Sisi tegak lurus kuadrat yaitu 4 kuadrat ditambah dengan sisi tidur lurus kuadrat yaitu 5 kuadrat. Baik lagi, misalkan langsung berikan jawabannya ya. Kalau kalian mau hitung 12 kuadrat sendiri, silakan pause videonya dan kalian selesaikan hitungannya dulu, baru dilanjutin nonton videonya. Oke, karena ini Miss langsung berikan jawabannya. 12 kuadrat itu 144, titik, titik, titik. 4 kuadrat itu 16, ditambah 5 kuadrat itu 25. Artinya 144, titik, titik, titik. 41. Di sini mana yang lebih besar? Yang 144 kan kita kasih tanda makan ke 144, artinya sisi miring kuadrat lebih besar daripada jumlahnya sisi tegak lurus kuadrat dengan sisi tidur lurus kuadrat. Artinya segitiga tumpul. Maka segitiga ini adalah segitiga tumpul. Seperti itu. Nah, gimana? Apakah sudah cukup jelas? Jika belum cukup jelas atau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar, nanti akan Miss jawab. Atau mungkin kalian boleh tonton ulang nih videonya, supaya kalian bisa lebih memahami. Gitu ya. Kalian juga boleh capture layarnya kalau kalian butuh. Karena sebentar lagi Miss akan hapus. Dan kita akan berlatih soal. Tadi kan sudah Miss jelaskan, sudah melihat contoh soal dari Miss. Sekarang waktunya kalian untuk berlatih dan mengerjakan soal-soal ini sendiri. Kalian boleh pause dulu videonya, ambil waktu kalian untuk selesaikan semua soal-soal ini sendiri. Nanti kalau udah beres, baru boleh ditonton lanjut videonya. Oke? Selamat mengerjakan. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Jika belum, tetap di pause ya videonya. Jika sudah, boleh ditonton lanjut karena sebentar lagi Miss akan memberikan pembahasan dan kunci jawabannya. Yuk kita bahas. Nah, sesuai dengan clue yang sudah Miss berikan di page sebelumnya, yang menjadi sisi miring atau menjadi sisi C, itu selalu sisi yang terbesar di antara yang lain. Contoh nomor 1 ada 9, 14, dan 18. Yang terbesar kan yang 18. Berarti sisi miring atau sisi C-nya
adalah yang 18. Kalau di nomor 2 adalah yang 10 cm, yang di nomor 3 26 cm, dan yang di nomor 4 adalah 20 cm. Seperti itu. Yuk sekarang kita kerjakan bersama-sama. Sisi miring kuadrat, berarti yang terbesar yaitu 18 kuadrat. Hasilnya titik-titik-titik. Sisi tegak lurus dan sisi tidur lurusnya boleh tertukar-tukar ya guys. Kalian mau tulis 9 kuadrat ditambah 14 kuadrat atau sebaliknya 14 kuadrat ditambah 9 kuadrat nggak ada masalah. Karena kalau penjumlahan posisi kiri kanannya boleh tertukar kok, no problem. Dalam soal ini coba deh kita tulis 9 kuadrat ditambah 14 kuadrat dulu ya. Nah, 18 kuadrat hasilnya adik-adik hitungannya berapa? 324, apakah sama? Kalau beda berarti kalian harus hitung ulang ya, karena yang benar yang ini 324. Oke. Sama dengan titik-titik 9 kuadrat yaitu 81 ditambah 14 kuadrat yaitu 196. Maka 324 titik-titik-titik 277. Nah, coba sekarang kalian bandingkan mana yang lebih besar. Yang 324 kan, berarti 324-nya kita makan. Artinya, sisi miringnya atau C-nya lebih besar daripada sisi tegak lurus dan sisi tidur lurus kuadratnya, yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Kalau C kuadrat lebih besar dari dua sisi kuadrat lainnya, maka dia termasuk sebagai segitiga tumpul. Karena C-nya lebih besar ya, jadi tumpul gitu. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Yang sisi miring kuadrat atau C kuadrat yaitu 10 kuadrat titik-titik-titik 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, titik-titik-titik. 8 kuadrat adalah 64, ditambah 6 kuadrat adalah 36. Maka 100, titik-titik-titik. 64 ditambah 36, yaitu 100 juga. Nah, maka 100 sama dong dengan 100. Ketika sisi miring kuadrat yaitu C kuadrat hasilnya sama dengan kedua sisi kuadrat lainnya yaitu A kuadrat plus B kuadratnya, maka dia tergolong sebagai segitiga siku-siku. Seperti ini. Lanjut di contoh soal berikutnya. Sisi miring kuadrat atau C kuadrat yaitu 26 kuadrat, titik-titik-titik. Kalau sekarang mau dibalik juga boleh guys. Jadi misalkan kalian mau tulis 18 kuadrat dulu, baru ditambahin 17 kuadrat juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Oke, 26 kuadrat adalah 676. Apakah jawaban kalian sama? Balik lagi ya, kalau belum sama berarti kalian perlu hitung ulang karena jawaban kalian salah gitu. Yang benar yang 676 gitu ya. Oke, titik-titik 18 kuadrat adalah 324 ditambah 17 kuadrat adalah 289. Oke, 676 titik-titik-titik 613 tuh. Berarti 676 lebih besar ya daripada 613. Kita isi seperti ini. Artinya C kuadrat lebih besar daripada penjumlahan dari A kuadrat dengan B kuadrat. Karena C kuadratnya lebih besar, maka dia termasuk segitiga tumpul. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Sisi miring kuadrat yaitu 20 kuadrat, titik-titik-titik. Sisi tegak kuadrat, misalkan kita isi yang 17 juga boleh. Ditambah sisi
tidur lurus kuadrat yang 15 kuadrat seperti ini. Oke, 20 kuadrat adalah 400, titik, titik, titik. 17 kuadrat adalah 289, ditambah 15 kuadrat adalah 225. Kita jumlahkan 400, titik, 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 514. Ya, penjumlahan dari 289 ditambah 225 adalah 514. Nah, karena C kuadrat lebih kecil dari penjumlahan dua sisi kuadrat lainnya, maka dia termasuk sebagai segitiga lancip. Seperti ini. Oke, gimana jawaban kalian? Apakah sama dan benar seperti pembahasan yang sudah Miss sajikan ini? Jika sudah benar, oke, mantap. Tapi kalau belum benar juga nggak apa-apa guys. At least kalian harus pelajari ulang dan perbaiki lagi, latihan soal lagi supaya kalian bisa lebih expert dalam mengerjakan ini. Gitu ya. Kalian boleh capture layarnya. Karena sebentar lagi Miss akan hapus. Yang artinya video belajar kita sudah selesai. Thank you so much ya guys sudah menyimak pembelajarannya dari awal sampai akhir. Dan congratulations, berarti kalian sekarang sudah lebih paham dan bisa mengerjakan tentang menentukan segitiga berdasarkan besaran sudutnya. Ada segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Kalian sudah bisa menentukan semua ini ya guys. Oke, di part-part berikutnya kita akan belajar Pitagoras tentang triple Pitagoras, rasio dari triple Pitagoras, atau sudut siku-siku berdasarkan pembagian 30-60 atau 45-45. Wah, apa ya itu? Itu semua apa ya? Oke, supaya kalian paham dan bisa, kalian wajib nonton video pembahasan Miss tentang Pitagoras di video-video berikutnya. Okay, so see you in the next video and bye-bye.